Baik, semua oke, baik, selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi ya di minggu ke-14 ya. Di minggu ke-14 ini kita akan bicarakan mengenai faktor-faktor eh, kesuksesan ya. Kesuksesan, faktor-faktor yang kesuksesan yang mempengaruhi kesuksesan bisnis konstruksi ya. Nah, jadi eh, sebagai pengantar ya, industri konstruksi itu kan memiliki atau berkontribusi lah ya, berkontribusi secara signifikan terhadap PDB ya, GDP di negara-negara terutama seperti negara berkembang di Indonesia ya, dan kesuksesannya ini tentu akan berdampak secara uh, lama ya, secara dalam jangka panjang ya terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga. Mengapa? Karena kan memang produk dari industri konstruksi itu adalah sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian ya, jalan, pabrik, kantor dan lain sebagainya itu adalah produk hasil dari industri konstruksi ya. Nah, menurut laporan internasional ya terkait dengan status proyek-proyek di banyak negara, memang anggaran itu diberikan besar ya di atau di untuk ya untuk industri konstruksi ya. Seperti Indonesia juga kan Kementerian PUPR termasuk salah satu kementerian yang menerima anggaran paling besar ya. Dan kesuksesan di banyak kesuksesan perusahaan-perusahaan konstruksi ya, bagaimana mereka menyelesaikan proyek secara sukses ya, itu juga menjadi penting ya bagi pemerintah ya. Nah, oleh karena SMI ya, Small and Medium Enterprises ya, UMKM ini adalah tulang punggung dari perekonomian dan akan mendominasi masa depan industri konstruksi, maka penting sebenarnya ya untuk kita menganalisis apa sih yang menjadi critical success factors ya, faktor-faktor uh, kunci ya kesuksesan di bagi uh, bisnis di sektor konstruksi ini ya. Nah, proyek itu kalau di uh, definisikan ya sebenarnya adalah kombinasi ya, kombinasi dari peristiwa ya kan, kejadian yang mungkin saja direncanakan maupun tidak direncanakan, yang berlanjut ya selama siklus hidup proyek ya, peristiwa-peristiwa tersebut ya, dan mempengaruhi perubahan-perubahan ya proyeknya, lingkungan proyeknya. Nah, kesuksesan, sukses itu adalah ultimate goals ya kan. Mana ada orang cita-citanya menjadi orang gagal? Enggak ya. Sama seperti perusahaan juga ingin sukses ya, menjadi perusahaan yang ternama ya, yang bisa survive ya, yang bisa kompetitif. Bagaimana? Tentu juga dia ingin sukses melaksanakan proyeknya ya. Proyeknya sukses itu dalam arti ya menyelesaikan proyeknya tepat waktu, sesuai budget ya, sesuai mutu yang dipersyaratkan ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi menjadi sangat penting sebenarnya ya bagi perusahaan-perusahaan ya, organisasi ini untuk sukses ya, untuk mereka bisa bertahan ya, terutama di lingkungan yang sangat kompetitif seperti di sektor konstruksi ya. Nah, industri konstruksi ini sendiri terus berubah ya, secara konstan tuh akan terus berubah ya, bergantung pada perkembangan metode-metode bisnis, inovasi ya, teknologi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan konstruksi ya, harus mampu beradaptasi, mampu mengadopsi, adopt ya, mengadopsi lah ya, mengadopsi penerapan ini ya, aplikasi ini ya, dan mengembangkan strategi-strategi bisnis yang tepat ya, sehingga mereka bisa kompetitif dan bertahan di bisnis konstruksi. Oke.
Nah, ini menurut Lim and Mohammed ya, di tahun 99, udah lama ya. Mereka mendefinisikan apa namanya success factors ya, faktor kesuksesan atau keberhasilan ini adalah sekumpulan ya faktor-faktor lingkungan ya, realitas maupun faktor-faktor pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi performa ataupun output dari proyek ya. Di antara faktor-faktor ini beberapa tentu uh, sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan proyek ya. Nah, hasil dari berbagai penelitian ya, Romani, Gemino ya, ini mengindikasikan bahwa selain faktor-faktor kesuksesan yang ada di proyek, ada faktor-faktor lain ya, seperti manajemen proyek yang komprehensif, manajemen lingkup, manajemen waktu, biaya, mutu ya, sumber daya manusianya, komunikasi, ya, maupun manajemen pendukung ini berperan penting ternyata ya, memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan konstruksinya. Ya, jadi ini perusahaannya, bukan dilihat dari proyeknya. Jadi kalau kita mau lihat ya sebenarnya sebuah company itu ya dapat dilihat dianggap sebagai sebuah proyek juga. Nah, bagaimana kalian para pemain ya, di sektor konstruksi ini ya, kontraktor ya itu sebenarnya tidak hanya memanage kalian ini nantinya tidak akan memanage per proyek gedung, proyek apa tidak, tapi juga company-nya gitu ya, memanage company-nya. Selain itu ya, 4 area yaitu manajemen safety ya, manajemen lingkungan, financial ya, maupun permintaan ya, ini adalah bidang utama ya yang berperan penting secara khusus di industri konstruksi ya. Ya, it's worth mentioning ya, patut ditegaskan disebutkan bahwa pangsa pasar saat ini itu kita memang semakin kompetitif ya, dibandingkan sebelumnya ya, dekade sebelumnya. Oleh karena itu ya, untuk mencapai strategi ya untuk pengembangan bisnis ya, dapat menyelesaikan proyek, lebih banyak proyek dan mendapatkan lebih banyak profit itu menjadi concern bagi banyak manajer di perusahaan-perusahaan konstruksi ya, baik itu developer, kontraktor, subkon, supplier gitu ya. Nah, banyak perusahaan ini yang kemudian berusaha menciptakan strategi baru ya, mendapatkan advantage baru ya, yang lebih ya, lebih baik ya, lebih unggul untuk memfasilitasi perkembangan mereka ya, melalui produk dan jasa yang mereka tawarkan. Ya. Mereka bisa berinovasi nih. Oh, dulu belum ada nih, belum banyak nih kontraktor green ya, kontraktor hijau. Saya mau menjadi mendeklar sebagai kontraktor hijau. Saya akan mendaya gunakan seluruh sumber daya di perusahaan saya untuk mengerjakan proyek hijau ya. Untuk itu saya perlu apa nih ya, strateginya mengembangkan kompetensi para bawahan kita ya, project manager dan supervisor di lapangan nantinya terkait dengan terkait dengan bangunan hijau, menyusun kontrak hijau dan lain sebagainya ya. Itu bisa menjadi sebuah competitiveness ya, dan advantage ya, bagi kita untuk bisa bersaing ya, dan lain sebagainya lah. Itu hanya salah satu contohnya. Jadi jelas ya, di tengah persaingan yang sangat ketat ya, intens, perusahaan-perusahaan yang sukses adalah mereka yang memberikan perhatian khusus ya kepada faktor-faktor ini ya, mau itu metodenya ya lebih efisien ya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat metode-metode kita cenderung misalnya
eh, tradisional ya. Misalnya metode eh, masang plafon deh. Masang plafon itu gimana metodenya? Masih pakai manual ya, kayak orangnya eh, mungkin pakai scaffold, pasangin gitu kan ya. Kalau kalian mau ngusul untuk memperbaiki metode ini, diimprove untuk terkait dengan pemasangan plafon seperti apa? Ada yang mau memberikan contoh? Ayo, plafon tahu kan ya? Ayo, kira-kira bagaimana nih metode yang tepat untuk meningkatkan performa ya, menjaga keselamatan mungkin ya, kalau misalnya pakai pekerja ya, masang plafon itu kan bekerja di ketinggian juga ya, terhitung bekerja di ketinggian. Kalau misalnya dia capek ya, atau dia lalai, bisa jatuh ya, jatuh kemudian luka ya. Nah, bagaimana metode yang tepat untuk membuatnya menjadi lebih efisien, lebih efektif ya, lebih selamat ya. Itu yang kalian tawarkan ya, company kalian tawarkan. Oh, materialnya nih ya. Bagaimana nih material, kalau misalnya kalian ini ya menggunakan material yang lebih sustain ya, lebih ramah lingkungan ya. Mungkin juga terkait dengan organizational structure ya, struktur organisasinya mungkin kalian bisa membuat lebih ramping ya, atau memang menyesuaikan sesuai kebutuhan ya, fleksibel ya, flexible structures ya, resource-nya ya, comparative strategis dan lain-lain sebagainya ya, metode tender, metode pemasaran. Kalau dulu, kalau di konstruksi umumnya gimana pemasaran, metode pemasaran? Cenderung cenderung fragmented ya, cenderung dan cenderung konvensional juga ya. Nah, sekarang bisa kalian misalnya memanfaatkan dengan digital marketing ya, untuk construction companies ya, menawarkan secara digital, termasuk juga proses penawarannya, tendernya ya. Sekarang sudah ada e-proc ya kan, e-procurement. Kalau dulu masih pakai submit ya, saya masih dulu itu masih bawa dokumen tender ya, dari kantor pusat ke proyek ya, ke ininya, ke tempat tendernya ya, abrak-abrak itu dibawa ya, data rangkap juga gitu kan. Sekarang tidak perlu langsung ke membawa dokumen secara fisik ya, karena sistemnya menggunakan e-proc gitu ya. Dan lain-lain sebagainya lah ya. Ini contoh-contohnya ya, area yang bisa kalian tingkatkan sebenarnya. Nah, terkait dengan critical success factors ya, di khusus di bisnis konstruksi sendiri ya, Bu Gua GKK ya, tahun 99 sudah membaginya menjadi 4 kategori inti, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan orang, people factors. Nah, ini sebenarnya terkait dengan bagaimana hubungan antar orangnya ya, apakah juga inklusif atau tidak ya company-nya, dan bagaimana komitmen dari petinggi ya perusahaan ya, untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian ada faktor-faktor yang terkait dengan project factors, yang tentunya sebenarnya ini bertujuan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proyek supaya selesai tepat waktu, sesuai dengan anggaran biayanya ya, dan mutu yang dipersyaratkan. Kemudian ada faktor-faktor yang terkait dengan proses ya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan bagaimana company itu dapat mengembangkan, membuat proses sebuah sistem ya, membuat sebuah sistem uh, untuk apapun lah, prosedur, untuk setiap prosedur yang mereka lalui ya. Oh, ada nggak SOP terkait dengan pemasaran, SOP untuk mengikuti tender, SOP untuk pengawasan pekerjaan di lapangan ya, audit di lapangan dan lain sebagainya. Ini proses factors.
Kemudian ada result success ya. Nah, ini dilihat dari tujuan akhirnya ya dari perusahaan itu. Ya tentu untuk mendapatkan atau mencapai target-target finansial maupun target non finansial ya. Target finansial ya profitnya berapa ya. Target non finansial itu termasuk juga kepuasan pelanggannya seperti apa ya. Nah, ini 4 kategori menurut gua. Kemudian ada lagi paper penelitian lain terkait dengan critical success factors for process business ya. Dalam hal ini dilakukan oleh Sarfari DKK tahun 2021 ya, 2 tahun silam. Nah, ini mereka fokus di perusahaan konstruksi di Iran ya, Iran sana, dan mereka menggunakan faktor analisis ya. Nah, hasilnya mereka mendapatkan 8 kelompok faktor kritis ya, critical success factors-nya ya, yaitu ada project management, financial management, competitive advantage ya, dynamic capabilities, human resource management, ISA ya, technology and organizational management ya. Nah, ini ada masing-masing kodenya ini ya, masing-masing project management ini ada 9 ya, 9 subnya apa ya, terdiri dari apa. Ini perlu dibaca ini ya, dari penelitian Safari ya. Kemudian ada lagi penelitian yang dilakukan di Turki ya, dengan menggunakan metode SMART ya. Nah, penelitian ini ya oleh Arslan dan Kiprak tahun 2008 mengelompokkan ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan konstruksi di Turki. Itu ada 7 kelompok, yaitu faktor yang terkait dengan business management, faktor yang terkait dengan financial condition, terkait dengan karakteristik owner manager ya, quality of work and workmanship ya, sales and marketing, market selection and use of technologies ya. Jadi total ada 7, di mana 3 diantaranya itu yang top ya, yaitu business management, financial conditions ya, owner manager karakteristik. Nah, masing-masing faktor utama ini punya subfaktornya kan. Misalnya faktor of business management ya. Ini terdiri dari apa aja? Ada organizing and planning-nya seperti apa, job cost control-nya seperti apa, quality control-nya seperti apa ya, risk management-nya, dan apakah perusahaan itu sudah menerapkan good record keeping-nya atau tidak ya. Nah, kemudian juga faktor terkait dengan financial conditions ya. Nah, ini terdiri dari faktor yang berpengaruhnya ya, yaitu control of cash flow ya. Bagaimana pengendalian arus kas ya. Capital or financial strength, kekuatan modal finansial keuangan perusahaan ya. Country's economic condition ya, kondisi perekonomian negara ya. Profit margin ya, timely payment of bills ya. Karena kan seperti kita ketahui, payment is the backbone of transaction business ya. Low interest rates ya, bunganya ya yang rendah. Kemudian faktor terkait dengan owner manager karakteristik ya. Nah, ini terkait dengan owner manager karakteristik. Bagaimana nih leadershipnya, experience-nya, communication skill, honesty, education level, political connection. Ini mungkin political connection ini terkait terutama ya seperti kita ketahui ya, banyak perusahaan-perusahaan konstruksi itu yang terafiliasi ya, dengan pemerintah. Seperti di kita ini kan BUMN. Demikian pula dengan di Turki ya. Banyak juga negara maupun negara lain, banyak juga perusahaan konstruksi yang sebenarnya itu adalah milik negara gitu. Jadi ada political connection di sana. Kemudian faktor of quality of work and workmanship ya. Ini ada apa aja? Ada client satisfaction-nya ya, use of good quality materials, teamwork and harmony, completion of job on time, qualified consultant, qualified personnel, and good subcontractor ya. Kemudian factors terkait dengan sales and marketing ya, terkait dengan pemasaran dan penjualan di konstruksi. Ini ada company image-nya ya. Ada advertisement-nya
bagaimana nih pengiklanan mereka, marketingnya mereka masih kuno atau sudah lebih maju gitu kan ya. Kemudian competitive pricingnya, ya, fair pricing, sales office, ya, innovative products dan e-marketing. Ya. Kemudian faktor terkait dengan market selections ada company experience, ya, the public needs, ya, dan level of competitions. Kemudian terakhir ini faktor terkait dengan teknologi, ya, ada apakah mampu perusahaan itu untuk mengadopsi new technologies, ya. Kalau misalnya dia tidak mampu, apakah dia memberikan mengalokasikan sumber daya lah untuk mempelajari itu new technologies itu. Karena tidak semua perusahaan itu sebenarnya mau berubah gitu ya, sudah terbiasa dengan zona nyaman gitu kan ya. Padahal kan udah ada teknologi. Misalnya teknologi ini deh, teknologi kalau dulu QS mungkin butuh harus ngitung satu-satu QS-nya. Tapi sekarang sudah ada teknologi kok, BIM langsung keluar hasil RAB-nya gitu kan ya. Tapi butuh orang yang bisa ngerti, paham untuk menghitung volume dengan BIM itu dengan benar gitu kan ya, paham prinsipnya gitu kan. Atau misalnya apa tuh teknologi surveyingnya. Kalau dulu kita butuh surveyor untuk mengukur jarak atau titik dari satu titik ke titik lain, sekarang ada teknologi, ya kan, untuk langsung dapat tanpa perlu ada survei, ya, bisa dengan GPS dan lain sebagainya, drone, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu bagaimana company itu untuk mengalokasikan dana, ya, untuk mempelajari new teknologi tersebut. Kemudian qualified technical staff, ya tadi ya. Tadi ya, dari company itu memberikan mengalokasikan dana, memberikan training kepada staff-staffnya, ya, supaya kompeten, ya, untuk melakukan mengadopsi teknologi tersebut. Usage of software programs, ya, menggunakan program aplikasi, ya. Kemudian website, ya, memiliki website. Oke. Nah, itu tadi beberapa penelitian terkait dengan critical success factors di sektor konstruksi. Nah, di Indonesia sendiri saya belum menemukan, ya. Mungkin nih kalau kalian nantinya mau ada TA, sakit, ya, penelitian, kalau mau tertarik dengan menentukan critical success factors for construction business in Indonesia, nah kalian bisa dengan saya nanti, ya, kita tentukan, karena ini kan bisa aja beda-beda ya, apa subfaktor dari masing-masing ini gitu kan ya. Ini juga akan cukup berbeda kan hasilnya dengan yang di Iran tadi gitu ya. Nah, di Indonesia bagaimana, ya? Nah, ini akan menarik kalau misalnya mau diteliti sebagai tugas akhir, ya. Next, sekarang untuk praktisnya, bagaimana kita mengembangkan critical success factors secara mudah, simpel, itu ada 5 tahap, ya. Mulai dari kita identify mission, values, and strategies dari perusahaan. Apa sih visi misi perusahaan? Nilai perusahaan. Apa value yang dikedepankan perusahaan? Strategi yang diambil oleh perusahaan, gitu ya. Kemudian kita identify objective and potentials, CSF-nya, ya. Kita identifikasi objektifnya kita, perusahaan kita, dan bagaimana apa saja critical factors, ya, yang berpotensi untuk mempengaruhi objektif tersebut. Kita evaluate, prioritize CSF yang dapat kita lakukan, ya, perlu kita lakukan gitu ya. Karena mungkin tidak semua CSF itu dapat kita langsung lakukan semuanya, ya. Semua kan butuh waktu, ya. Jadi kita butuh melakukan, membuat prioritas, ya, melakukan evaluasi dan membuat prioritas. Kemudian kita communicate CSF ini ke jajaran di bawah kita, ya, di dalam company kita, ya. Kemudian diterapkan, ya. Nah, dilakukan monitoring dan evaluasi, ya, measures progresnya bagaimana nih, apakah perlu diubah, apakah sudah tercapai objektifnya, ya. Kalau ini sudah tercapai, bagaimana dengan objektif lain yang belum tercapai, yang sebelumnya mungkin bukan menjadi prioritas, ya itu sekarang menjadi prioritas gitu ya.
betul dilakukan monitoring dan evaluasi. Ya. Sebagai contoh nih, ya, mission dan objektif. Misalnya visi atau misinya menjadi kontraktor nomor satu di Provinsi Jambi, ya, dengan memberikan uh, proyek yang bermutu, berkualitas tinggi kepada klien. Nah, objektifnya, nah ini objektif ini biasa dibuat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Nah ini katakanlah 5 tahun, ya, jangka panjang lah ya termasuk, ya, 5 tahun. Kalau pendek itu di bawah 1 tahun, ya. Nah, jangka 5 tahun nih objektifnya adalah gain local market share, bisa memperoleh pangsa pasar hingga 25% di Provinsi Jambi, ya. Fulfill project quality, ya, fulfill, ya, menepatilah janji bahwa kita menjadi quality, ya. Ini fungsinya apa? Jadi supaya brand kita, misi kita sebagai kontraktor, kita bukan kontraktor termurah, tapi kita kontraktor yang paling bagus hasilnya, mutunya. Jadi kita fulfill the project quality promise, ya, baik itu melalui best quality, ya, best quality dari material maupun produk hasilnya nanti, maupun HSE-nya, gitu ya. Kemudian sustain a client satisfaction rate of 98%, ya. Kita menjaga tingkat kepuasan pelanggan di atas 98%. Wah, ini tinggi sekali, ya. Kemudian expand, ini artinya kalau 98% ya berarti semua dari 100 orang, 98 klien kita, proyek kita ini senang dengan kita, puas dengan hasil kita, gitu ya. Nah, kemudian expand the company service, ya. Mungkin dengan ada subsidiary, ya, anak perusahaan untuk ready mix-nya, untuk scaffolding rent-nya, ya, dan lain sebagainya, ya. Untuk apa? Untuk menyokong mother company ini, ya, aktivitas bisnis perusahaan ini. Nah dari situ, dari objektif, ya, kita turunkan lagi potensial CSS-nya apa, ya. Misalnya tadi objektifnya gain local market share hingga sampai 25%. Apa ya kira-kira yang faktor yang perlu kita tingkatkan? Ya, kita perlu meningkatkan competitiveness kita, ya. Kita harus meng-attract lebih banyak klien. Berarti pemasarannya tadi, ya, harus dikedepankan, ya. Dulu misalnya masih konvensional marketing, hanya diiklankan di koran. Sekarang mana ada orang yang baca koran, gitu kan? Sekarang ya pakai digital marketing, ya. Kalau perlu pakai TikTok, influencer, dan sebagainya, gitu ya. Fokus marketing. Nah, marketingnya juga harus terfokus, ya. Kita harus tahu target pasar kita siapa, gitu ya. Kemudian fulfill the project quality promise. Nih, strategic objektif yang kedua, ya. Kita memenuhi nih janji-janji bahwa kita sebagai mendeliver proyek yang berkualitas. Nah, sekarang apa yang menjadi potensial CFF kita? Oh, maintain, develop successful relationship dengan worker. Mengapa kok kita perlu menjaga hubungan dengan pekerja tukang-tukang ini? Karena kualitas proyek itu sangat banyak bergantung pada pekerjanya yang melakukan di lapangan, gitu ya. Kemudian implement good supervising and QA system, ya, menerapkan pengawasan sistem QA quality assurance yang baik, ya. Implement good HSE management, ya, menerapkan manajemen K3, ya, manajemen SNKK yang baik, ya. Kemudian sustain a client satisfaction rate of 98%, ya, menjaga tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Ini bagaimana? Nah, klien ini ada dengan retain staff. Mengapa retain staff itu penting, ya? Retain staff kita itu supaya mereka senang bekerja di company kita, puas, ya. Selain karena staff itu adalah klien terdekat kita, ketika kita apa istilahnya, discriminate, ya, ketika kita berbuat sewenang-wenang terhadap staff kita, gaji tidak dibayarkan dan lain sebagainya, ya, ketika staff itu keluar mereka akan jelek-jelekin kita, yakin saya, ya. Seperti itulah tipe manusia, kan, menjelek-jelekin kita,
bakal menghancurkan nama baik perusahaan, gitu ya. Jadi kita perlu memberikan style. Kemudian continue to deliver quality projects, ya. Terus memberikan layanan jasa konstruksi, ya, proyek yang berkualitas, ya. Dan conduct client focus training, melakukan pelatihan-pelatihan yang berfokus pada klien, kepuasan klien, ya. Kemudian expand objektif yang keempat, ya, expand the company service range, ya. Jasanya itu diperluas, ya, diversifikasi usaha, ya. Nah, ini apa yang menjadi potensial service-nya? Ya, kita perlu mengidentifikasi sumber untuk produknya apa nih, ini usahanya, oh mungkin rental, mungkin supply ready mix dan lain sebagainya, ya. Kemudian secure financing, harus punya modal juga kan untuk mengembangkan usaha ini, gitu ya. Nah, baru namanya. Kemudian develop and manage the new business, ya. Kita mengembangkan dan mengelola bisnis yang baru ini, ya, bisnis anak perusahaan ini, gitu ya, untuk menopang mother bisnisnya, ya, bisnis perusahaan induknya. Ya, itu ya yang saya mau sampaikan terkait dengan critical success factors di sektor konstruksi. Ada yang mau kalian tanyakan sampai sini? Tidak ada, ya?